hari ini kita akan belajar supaya benar-benar kita memiliki pendengaran yang tepat untuk setiap perkataan-perkataan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kisah tentang Abraham cukup menarik, saudara, ya. Ketika dengan tepat dia mendengar bahwa Tuhan memerintahkan dia untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, satu-satunya, untuk dipersembahkan di sebuah bukit, di sebuah gunung yang Tuhan tunjukkan yang namanya Bukit Moria. Dan perlu ketepatan untuk mendengar benar enggak ini suara Tuhan atau bukan. Saudara, kenapa alasan Tuhan memberkati dia? Karena satu, Tuhan bilang apa? Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kata mendengarkan, kalau kita orang Timur, orang Manado, orang Papua, orang Ambon selalu bilang begini, dengar-dengaran. Benar gak? Kalau ada orang tua yang berbicara kepada kita, anak-anaknya, orang tua akan bilang begini, dengar-dengaran ya sama mama, sama papa. Dari kecil kita mendengar bahasa itu. Nak, dengar-dengaran. Kalau kalian mau berhasil, harus dengar-dengaran. Ketepatan daripada Abraham mendengar suara Tuhan, itulah yang diakui oleh Tuhan, sehingga dia diberkati. Tuhan memberkati Abraham sampai anak cucunya, sampai kepada kita, hanya karena Tuhan berkata, sebab engkau mendengarkan firman. Saudara, saya mau berkata begini, banyak perkataan-perkataan Tuhan yang kita dengar, baik kita baca di Alkitab ataupun melewati mimpi ataupun karunia yang lain yang kita dengar, tetapi kita salah di dalam menafsirkan setiap apa yang Tuhan perintahkan. Dan itu mungkin yang mengakibatkan banyak perkara, banyak hal yang kita lalui begitu payah, begitu sulit, karena kita salah menerjemahkan pesan atau suara Tuhan. Saudara, kita akan belajar tentang 3 orang akibat mereka tidak dengar-dengaran. Yang pertama, saudara, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diceritakan mereka diusir dari Taman Eden. Apa itu Taman Eden? Taman Eden itu berbicara tentang pusat hadirat Tuhan. Di Taman Eden itu ada sebuah kegerakan, ada sebuah kehadiran di mana Tuhan hadir di situ. Jadi bukan hanya bicara tempat yang enak, tempat yang nikmat, tetapi berbicara tentang bagaimana Taman Eden itu adalah merupakan pusat kegiatan, pusat kehadiran daripada Tuhan. Tetapi sayangnya waktu Adam dan Hawa ditempatkan di situ, mereka diusir keluar. Kenapa, saudara? Alkitab mencatat karena mereka tidak dengar-dengaran. Seharusnya kalau berada di pusat hadirat Tuhan, hidup di dalam kebahagiaan, kecukupan, berkat, dan lain sebagainya. Hidup kita selama kita berada di dalam arealnya Tuhan, areanya Tuhan, selama kita berada di dalam pusat kegiatannya Tuhan, selama kita berada di dalam pusat hadirat Tuhan, selama kita berada di dalam radius jangkauannya Tuhan, kita aman. Yang kedua, saudara, kisah Musa dan Harun. Musa dan Harun yang memimpin bangsa itu keluar dari tanah Mesir, tetapi mereka berdua tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Apa yang menyebabkan mereka, saudara, tidak bisa masuk? Harun mati, Musa pun demikian. Karena kita tidak tepat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan suruh lakukan A, kita lakukan B. Suruh lakukan B, kita lakukan C. Tidak dengan tepat. Yang membuat semua apa yang Tuhan janjikan tiba-tiba lewat begitu saja. Belajar untuk mendengar dengan tepat. Saudara, yang ketiga apa? Bileam. Siapa Bileam, saudara? Apa kesalahan Bileam sehingga dia? Yang pertama, hampir mati, tetapi diselamatkan oleh keledainya. Yang kedua, dia benar-benar
mati karena dibunuh. 2 Petrus 2 ayat 15-16. 1, 2, 3. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Terus, tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatan, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Saudara, Bileam ini dipakai Tuhan. Kalau saudara baca pasal 22 awal cerita daripada Bileam. Bileam ini bukan orang Israel, tetapi Tuhan pakai dia untuk bernubuat, untuk berbicara dalam bentuk syair kepada bangsa Israel. Dan dari mulut Bileam orang banyak tahu bahwa kalau dia mengutuki sesuatu maka akan terkutuk, kalau dia memberkati sesuatu maka akan diberkati. Lah si Bileam ini seorang penenung, tukang sihir, tukang peramal, kok Tuhan pakai dia? Saudara, inilah kedaulatan Tuhan yang gak bisa kita intervensi apapun. Siapa yang Tuhan mau pakai, terserahnya Tuhan. Kita gak bisa protes. Bileam dipakai Tuhan. Lalu saudara, ketika suruhan atau orang-orangnya Raja Balak ini berbicara tentang Bileam dan memberikan upah, Bileam bilang begini, tunggu ya, aku mau menghadap Tuhan. Lihat saudara. Jadi antara dia dengan Tuhan itu sudah biasa ada pertemuan-pertemuan khusus. Saudara lihat baik-baik. Makanya saudara lihat, kalau saudara lihat ada orang berdosa, orang narkoba, orang yang berbuat jahat, kalau dia tiba-tiba dia bilang, aku lagi berdoa, aku ketemu Tuhan. Jangan kita protes. Mana Tuhan mau ketemu dengan kau pemabuk kayak gitu? Jangan protes, saudara. Lalu Bileam bilang begini sama Tuhan. Tuhan bilang begini, siapa tuh yang ada di tempat rumahmu? Oh, itu utusan Raja Balak. Mereka bilang, panggil aku ke sana untuk mengutuki bangsa Israel karena mereka itu ada di depan tanah Moab, tanah Median. Mereka takut nanti Israel masuk, mereka bisa rata semuanya. Jadi mereka panggil aku untuk kutuki mereka. Lalu Tuhan bilang apa, saudara? Jangan pergi ke sana. Saudara lihat baik-baik bilangan 22 tadi. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam. Dia waktu Bileam ceritanya, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah. Lalu Bileam menghadap Tuhan. Di mana nih Tuhan? Mereka datang lagi gini-gini. Tuhan bilang apa sama Bileam? Nih yang lucu ayat. Tuhan izinkan Bileam. Ya sudah, kamu pergilah dengan mereka. Tapi nanti apa yang aku firmankan itu yang nanti kamu sampaikan. Singkat cerita, saudara, di bilangan 22 ini apa yang terjadi, saudara? Berangkatlah Bileam dengan mereka. Di tengah perjalanan, Bileam ini lagi naik keledainya. Keledai itu adalah keledai yang sudah mengiring dia, mengikuti dia berpuluh-tahun. Artinya keledai ini sudah tahu maksud tuannya mau kemana pun, gak perlu lagi dicambung, gak perlu lagi disetel. Akhirnya saudara, Bileam tarik lagi, kasih ke tengah, jalan lagi. Tiba-tiba di jalan yang sempit, keledainya minggir rapat sampai kakinya Bileam kejepit. Marah Bileam, dia pukul lagi. Ya tarik lagi ke tengah, jalan lagi. Begitu jalan, sudah begitu sempit perjalanan, dia gak bisa ke kiri, keledainya gak bisa ke kanan. Malaikat itu berdiri lagi di tengah-tengah. Akhirnya keledainya cuma sujud aja, gak berdaya. Dipukul sama Bileam. Keledainya gak mau. Lalu tiba-tiba keledainya berbicara. Saudara, ini kisah yang luar biasa. Bileam sedang menuju kepada jalan kebinasaan. Dan kebinasaan dengan kematian itu beda. Kalau kematian semua mengalami kematian.
Siapapun di kolong langit ini, namanya manusia, binatang, mengalami kematian. Tapi kalau bicara kebinasaan, hanya mereka yang hilang dari hadirat Tuhan yang akan dapat binasa selama-lamanya. Dan malaikat menghadap supaya dia berbalik. Saudara lihat baik-baik. Kadang-kadang kita bingung di sini, saudara. Tuhan kok suruh Bileam, tapi dia hadang untuk jangan pergi, ini kebinasaan. Ini maksudnya Tuhan apa? Saya lama merenungkan ayat ini, saudara. Pertama saya baca Tuhan larang dia pergi, tapi akhirnya Tuhan bilang ya sudah pergilah, nanti kan apa yang kufirmankan itu yang kamu ucapkan. Loh, kok Tuhan suruh pergi, larang tapi suruh pergi. Di tengah perjalanan Tuhan hadang. Loh, gimana nih maksudnya? Saudara ngerti gak? Saya coba untuk berpikir, saudara. Tuhan sudah suruh pergi. Pertama Tuhan larang, Bileam menghadap Tuhan yang kedua kali. Tuhan suruh dia, udahlah pergilah, ikut bersama dengan mereka. Tapi di tengah perjalanan Tuhan hadang dia, dan Tuhan bilang, itu jalan yang kau tuju itu menuju kebinasaan. Saudara, saya baru menangkap begini. Karena kedegilan hatinya Bileam untuk tetap mau pergi. Kenapa? Dia lihat hepeng, saudara. Dia lihat yang dipersembahkan itu bukan lagi yang kecil, tapi sudah yang besar. Dan Alkitab berkata di dalam 2 Petrus tadi, dia menerima upah karena kejahatan. Akhirnya dia memutuskan memang untuk tetap pergi. Tapi seakan-akan, oh tanya Tuhan dulu dah. Kita kan sering begitu, aku mau tanya Tuhan. Tapi sebenarnya bukan tanya Tuhan, keinginan untuk pergi itu sudah lebih besar. Saudara, kadang-kadang kita berkata, aku mau tanya Tuhan, tetapi sebenarnya kita sudah final memutuskan. Saudara, kalau mau tanya Tuhan, artinya kita belum punya keputusan apa-apa. Kalau kita mau pergi, kita mau pindah kerja, kita mau melamar kerja, kita mau menikah, dan lain sebagainya, belum ada keputusan apa-apa. Makanya kita tanya Tuhan. Bukan sudah final, aku sudah putuskan A, terus aku mau tanya Tuhan. Nggak bisa seperti itu, saudara. Bileam melakukan hal seperti itu. Yang menyebabkan Bileam binasa. Karena tidak dengar-dengaran. Kelihatannya dia patuh sih, tetapi akhirnya juga dia membinasakan bangsa Israel dengan nasihatnya. Kenapa dia memberikan nasihat? Sudah kadung terima upah. Saudara, saya mau bilang begini. Hari-hari ini, kalau kita tidak belajar untuk mendengar dengan baik, bisa jadi kita tersesat. Karena itu belajar untuk mendengar apa yang Tuhan katakan dengan tepat, supaya kita juga bisa melakukan dengan tepat. Pertanyaannya, Pak, bagaimana mau belajar dengar suara Tuhan? Alkitab kasih jalan. Ayat terakhir yang akan kita baca, Yesaya pasal 50 ayat 4b. Setiap pagi, di pagi-pagi, justru itu tempat pelatihan kita untuk bisa dapat mempertajam pendengaran kita. Pagi-pagi itu adalah waktu yang sangat tepat, karena disitulah waktu di mana Tuhan melatih pendengaran kita, mempertajam. Kita sudah bisa dengar suara Tuhan, tetapi kadang-kala belum terlalu tepat. Bagaimana caranya dipertajam? Dan cara untuk bisa mempertajam pendengaran kita, firman Tuhan berkata, pagi-pagi itulah waktu yang tepat untuk kita bisa mempertajam pendengaran kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Bangun pagi-pagi. Berapa banyak di antara kita yang bangun pagi-pagi, kita datang kepada Tuhan berdoa, kita datang kepada Tuhan baca Alkitab. Saudara, tanpa saudara sadar, saudara sedang melatih pendengaran itu.
Biar sudah capek kayak apa, saudara, bangunlah pagi-pagi. Saudara duduk setengah jam, 1 jam di hadirat Tuhan. Saudara berdoa menyembah, walaupun badan sudah capek, mulai latih. Karena ini mau mempertajam pendengaran, saudara. Ada harga, ada resiko yang harus kita bayar. Tetapi kita bisa mempertajam, Tuhan bisa mempertajam pendengaran kita. Bangun pagi-pagi. Amin. Saudara, saya mau bilang begini, latih supaya kita jangan salah seperti Adam dan Hawa, supaya kita jangan salah seperti Musa dan Harun, supaya kita jangan salah seperti Delea. Bangun pagi-pagi. Bangun pagi. Saudara akan lihat perbedaannya. Kenapa? Pada waktu tertentu saudara sedang berada di dalam lembah kekelaman, tapi saudara sedang mendengar dengan tajam, dengan tepat apa yang Tuhan perintahkan. Dan itu gak main-main, saudara. Waktu saudara dengan tepat melakukannya, saudara akan lihat. Dan bagaimana supaya bisa tepat? Bangun pagi. Karena Alkitab sudah tulis Yesaya 50 ini yang 4. Pagi-pagi benar Tuhan membangunkan kita supaya bisa mempertajam pendengaran kita. Pagi-pagi, ayo Bapak Ibu, belajar, bangun pagi. Saudara akan lihat perbedaan, percaya. Karena Alkitab yang menyatakan supaya kita tidak salah seperti apa yang sudah kita dengar dari cerita ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa kita punya spirit untuk mempertajam pendengaran kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang berbeda dengan yang lain. Haleluya. Tunjukkan kekuatan kita.